Shalom Elohim, buat ketiga pribadi, Bapak Yahweh Yeshua Masya Elohim, Bapak Surgawi, Bagan Eman Lahagu, dan juga Shalom Elohim, buat Kings of the Kings, Pangeran Ilahi, Tuhan Yesus Kristus, Pak Aditya Nugrahanto, dan juga Shalom Elohim, buat Roh Kudus, Roh Kebenaran, Mempelai Ilahi, Ratu Adil, Bunda Fei Hamdani, dan juga Shalom Elohim, bagi semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Saat ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-6, yang berbunyi demikian. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikianlah firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang singkat ini, dengan judul Tuhan adalah penolongku, ya betul, Tuhan adalah penolong kita. Penolong kita dari kesesakan, penolong kita dari malapetaka, dan dialah penolong yang baik, penolong yang luar biasa, penolong yang setia bagi kita. Dan dia juga penolong untuk menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Nah, tetapi kadang-kadang kita juga lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Karena kita lebih mengandalkan roh-roh di luar sana. Kita lupa bahwa Tuhan kita dahsyat luar biasa. Nah, kenapa kita tidak mengandalkan Tuhan yang adalah penguasa alam semesta ini? Karena kadang-kadang kita itu tidak yakin, kita ragu dengan iman kita sendiri. Kita masih ragu dengan apa yang kita percaya. Nah, di ayat firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kita, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Jadi, apapun masalah kita, apapun perkara kita sebetulnya tidak perlu takut. Karena Tuhan ada menolong kita. Dia setia menolong dan membantu kita di dalam setiap kehidupan kita. Cuman mungkin kita sebagai manusia biasa, manusia yang berdosa ini, kita lari kepada hal-hal yang memberikan solusi yang instan begitu ya. Karena kita tidak percaya dengan hati kita kurang percaya, kita kurang mendekatkan diri kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa kita, dari perkara-perkara dunia ini, sehingga kita merasa bahwa kita itu sendiri. Kita tidak pernah sendiri karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Apalagi di saat ini ya, di akhir zaman ini, ketiga pribadi sudah ada bersama-sama dengan kita di dalam dunia ini. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah ada di dalam dunia ini. Dia tidak lagi di awan-awan. Dia turun di dalam dunia ini dalam bentuk tubuh manusia yang terpilih, yaitu Bapak Aditya Nugrahanto. Mungkin di luar sana orang kadang-kadang, saya tidak percaya, dia anggap kita halu lah dan sebagainya macam, ya terserahlah. Tapi kita sebagai anak terangnya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada, dan Dia menolong kita keluar dari jebakan-jebakan si jahat ini. Ya, Dia memberikan kita wejangan, nasihat, teguran, dan melindungi kita dari semua jebakan-jebakan dari si jahat yang akan menjatuhkan kita anak-anak Tuhan. Tetapi ya mungkin kita masih bebal hati, keras hati, tidak mau mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan orang lain, mengandalkan jabatan, mengandalkan diri kita sendiri, atau mengandalkan orang-orang di luar sana yang kita merasa dia lebih hebat daripada Tuhan kita. Tidak, Tuhan itu lebih hebat dari siapapun, karena Dia adalah pencipta alam semesta ini. Dia adalah penguasa alam semesta ini yang menciptakan kita dari debu tanah dan menghembuskan nafasnya di dalam hidup kita, sehingga kita tidak perlu merasa khawatir, apalagi takut. Nah, Tuhan Yesus kadang berkata, jangan takut. Dan memang kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat. Karena itu, serahkanlah semua khawatirmu, serahkanlah semua bebanmu, mendekatlah kepada Tuhan, bertobatlah sungguh-sungguh, karena memang akhir-akhir ini banyak sekali cobaan, godaan, dan hambatan bagi kita anak-anak Tuhan untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Kan memang si jahat ini tidak senang kalau kita bersekutu dengan Tuhan, tetapi kita tidak perlu takut
Karena Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk menginjak jengking dan ular di bawah kaki kita. Seperti itu ya teman saudara-saudaraku. Nah, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau Tuhan ada di beserta kita, segalanya tidak lagi berarti apa-apa. Bahkan manusia yang mau menyakiti kita, kalau kita minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan segera menolong kita dengan caranya yang ajaib. Mungkin bagi kita mustahil ya, dengan kondisi yang terjepit, itu mustahil bagi kita. Tetapi Tuhan punya berbagai macam cara, bahkan bermiliar-miliar cara yang tidak bisa kita pikirkan. Tuhan akan menolong kita sesuai dengan caranya dan dengan waktu yang tepat. Demikianlah renung firman Tuhan yang bisa saya bagikan saat ini. Sebelum saya tutup, saya nyanyikan satu pujian dengan judul Segala Perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Demikianlah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.